Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, memahami tanda-tanda kiamat itu penting banget. Ada pertanyaan nih, apa kelahiran sapi merah ada hubungannya sama hari kiamat? Nah, buat jawab ini, kita harus tahu dalam tradisi Islam, ada banyak tanda yang menunjukkan kiamat makin dekat. Pertama, kita harus tahu bedanya kepercayaan Yahudi dan Islam. Walaupun kelahiran sapi merah di Israel penting banget buat kepercayaan Yahudi, dalam Islam nggak ada bukti kalau ini termasuk tanda kiamat yang harus dipercaya. Sebaliknya, Islam lebih fokus pada tanda-tanda yang lain yang bakal muncul menjelang hari kiamat. Dalam literatur Islam, terdapat banyak hadis yang merinci berbagai tanda yang akan muncul sebelum hari kiamat. Contohnya adalah kemunculan Al-Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan banyak lagi. Dengan demikian, fokus Islam terhadap tanda-tanda kiamat lebih mengarah pada hal-hal sebagai kebangkitan, munculnya fitnah besar-besaran, dan peristiwa-peristiwa besar yang menjadi bagian dari ekstalogi Islam. Dalam menghadapi pertanyaan mengenai sapi merah dan hari kiamat, pemahaman terhadap ajaran Islam secara menyeluruh, termasuk hadis-hadis yang merinci tanda-tanda kiamat, menjadi kunci. Ini menggambarkan bahwa dalam Islam, fokus utama adalah pada tanda-tanda yang sudah disebutkan dalam sumber-sumber agama, dan bukan pada fenomena tertentu di dunia yang mungkin dianggap sebagai tanda kiamat oleh keyakinan lain. Menurut sabda Nabi Muhammad SAW, dalam literatur Islam terdapat sejumlah tanda besar yang akan muncul sebagai penanda mendekatnya hari kiamat. Sebagian dari tanda-tanda tersebut termasuk munculnya kabut yang tebal, kemunculan Dajjal, dan dalam tradisi Islam dianggap sebagai sosok yang menyesatkan dengan kekuatan besar. Munculnya Dabbah yang merupakan binatang besar yang dianggap sebagai tanda kedekatan hari kiamat, serta terbitnya matahari dari arah barat yang bertentangan dengan alamiahnya. Selain itu, hadis-hadis Nabi juga meramalkan kemunculan Ya'jud dan Ma'jud yang dalam literatur Islam dipahami sebagai dua bangsa yang akan muncul menjelang hari kiamat dan akan menimbulkan kerusakan besar di muka bumi ini. Kedatangan Isa bin Maryam atau Yesus putra Maryam juga diprediksi menjadi sebagai salah satu tanda besar sebelum hari kiamat. Di samping itu, terdapat juga tanda-tanda lain seperti gerhana di timur dan gerhana di Jazirah Arab yang disebutkan sebagai bagian dari tanda-tanda besar tersebut. Meskipun kelahiran sapi merah mungkin memperoleh perhatian dalam konteks keyakinan Yahudi, dalam Islam, fokus utama lebih ditempatkan pada tanda-tanda besar yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, pengertian akan tanda-tanda kiamat lebih mengutamakan pengetahuan yang berasal dari sumber-sumber agama Yahudi. Menariknya, dalam keyakinan Yahudi Ortodoks, ada upaya-upaya pembangunan kembali Bait Suci ketiga yang diprediksi akan terjadi sebelum kedatangan Mesias. Meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep tanda-tanda kiamat dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa tema ekskatologi atau akhir zaman memiliki peran penting dalam banyak tradisi keagamaan. Beberapa teolog meyakini bahwa pembangunan Bait Suci ketiga sangat erat kaitannya dengan keyakinan akan hari penghakiman atau akhir zaman. Salah satu tokoh yang sangat meyakini hal ini adalah Direktur Temple Institute, Richman. Baginya, saat ini dipandang sebagai waktu yang tepat untuk memulai pembangunan Bait Suci ketiga, terutama setelah terjadinya kelahiran sapi merah yang diyakini memiliki makna sendiri dalam konteks eskatologi Yahudi. Dalam tradisi keagamaan Yahudi, kelahiran sapi merah dianggap memiliki makna penting. Ia dianggap sebagai tanda positif yang menunjukkan bahwa saatnya telah tiba bagi mereka untuk memulai pembangunan kembali Haikal atau Bait Suci di tanah Israel. Ini dianggap sebagai langkah penting dalam upaya mereka untuk menghidupkan kembali kejayaan masa lalu, khususnya dengan membangun kembali Haikal Sulaiman yang juga dikenal sebagai Bait Solomon. Pentingnya pembangunan Bait Suci ketiga dalam konteks keyakinan Yahudi adalah refleksi dari harapan akan kedatangan Mesias dan kebangkitan spiritual bangsa Yahudi. Proyek pembangunan ini bukan hanya sebuah upaya fisik semata, tetapi juga simbolis dari harapan akan kedatangan masa depan yang lebih baik. Dan
pemulihan spiritual yang lebih besar bagi bangsa Israel. Tentu saja, pandangan ini mungkin tidak selalu dipegang oleh semua aliran dalam kepercayaan Yahudi. Namun, bagi sebagian teolog dan praktisi agama, pembangunan bait suci ketiga adalah langkah penting menuju pemenuhan harapan-harapan eskatologis dalam tradisi Yahudi. Munculnya sapi merah tidak hanya dilihat sebagai peristiwa alam biasa oleh banyak orang Yahudi, tetapi dipandang sebagai tanda jelas yang menandai permulaan proyek pembangunan bait suci. Bagi mereka, kelahiran sapi merah menandakan awal dari tahap penting dalam persiapan menjelang hari kiamat. Keyakinan ini menguatkan tekad mereka untuk membangun bait suci ketiga, dengan harapan bahwa Israel akan merasa aman dari ancaman malapetaka yang dihubungkan dengan hari kiamat selama bait suci tersebut berdiri tegak. Namun, setelah kelahiran sapi merah yang dianggap sebagai sempurna, keyakinan ekstremis di kalangan beberapa individu Israel menimbulkan ketegangan tambahan di wilayah tersebut. Bagi mereka, kedatangan sapi merah menjadi pertanda akan munculnya seorang raja yang akan membawa kemenangan bagi Israel. Namun, reaksi yang ekstrim dari sebagian kecil orang Israel ini menimbulkan ancaman bagi perdamaian di kawasan tersebut. Penting bagi umat Islam untuk menjaga kejernihan pandangan mereka terhadap keyakinan agama mereka dan tidak terpengaruh oleh keyakinan atau tanda-tanda yang berasal dari tradisi lain, termasuk keyakinan sekte Yahudi mengenai sapi merah. Tanda-tanda akhir zaman yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang diyakini sejalan dengan ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, telah dijelaskan dalam literatur Islam. Oleh karena itu, umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam mengidentifikasi tanda-tanda kiamat yang relevan. Dalam kerangka ini, tidak ada kebutuhan bagi umat Islam untuk memperoleh keyakinan terhadap makna atau implikasi dari kelahiran sapi merah yang menjadi bagian dari keyakinan khusus sekte Yahudi mengenai tanda-tanda kiamat. Meskipun bagi sekte Yahudi, sapi merah mungkin memiliki arti penting yang terkait dengan pembangunan kembali bait suci mereka. Namun, hal ini tidak memiliki relevansi implikasi dalam ajaran Islam. Mari kita telaah lebih dalam tentang signifikansi sapi merah yang menjadi pusat perhatian di Israel. Keberadaan sapi merah yang dianggap sempurna telah menarik perhatian publik, khususnya di kalangan umat Yahudi dan Israel. Mereka melihat hewan ini bukan hanya sebagai sekedar binatang biasa, tetapi sebagai sebuah simbol yang mengingatkan akan perintah Tuhan yang tercatat dalam Taurat, kitab suci mereka. Kisah tentang sapi merah yang sempurna bahkan juga diabadikan dalam kitab suci Al-Quran, terutama dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah sendiri memiliki makna tekstual bahasa Arab yang secara harfiah merujuk pada sapi betina. Salah satu peristiwa yang terkenal terkait dengan sapi betina merah yang terjadi pada zaman Nabi Musa, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Ibnu Katsir, salah satu ulama yang menafsirkan peristiwa tersebut dalam surat Al-Baqarah, menjelaskan bahwa perintah ini terjadi di kalangan Bani Israel. Kisah tersebut mengisahkan tentang seorang laki-laki kaya yang tidak memiliki keturunan kecuali seorang keponakan. Ketika lelaki tersebut meninggal, keponakannya yang tidak sabar untuk mewarisi kekayaannya membunuh pamannya. Kemudian, untuk menyembunyikan tindakannya, ia menyembunyikan jenazah pamannya di depan rumah seorang dari Bani Israel. Kisah-kisah tradisi agama seringkali menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan moral bagi umatnya. Cerita dimulai dengan kejadian tragis di antara Bani Israel, ketika seorang lelaki kaya yang meninggal secara misterius mengundang tuduhan pembunuhan terhadap pemilik rumahnya. Pertentangan dan kecurigaan antara masyarakat memuncak, menciptakan kekacauan yang melanda komunitas mereka. Dalam usaha mencari keadilan dan kebenaran, mereka memutuskan untuk menghadap Nabi Musa, seorang nabi yang dihormati dan dianggap bijaksana oleh umatnya. Nabi Musa dengan bijaksananya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam responnya, Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina sebagai langkah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Namun, reaksi Bani Israel terhadap perintah ini tidaklah positif. Mereka meragukan kebijaksanaan dari perintah tersebut, menganggapnya sebagai sesuatu yang memalukan atau merendahkan martabat mereka.
Nabi Musa dengan tegas mengingatkan kaumnya tentang pentingnya mematuhi perintah Allah. Meskipun terkadang perintah tersebut mungkin sulit dipahami atau menantang, dia menegaskan bahwa perintah Allah harus diikuti tanpa ragu atau keraguan, dan menolak untuk menjadi bagian dari orang-orang yang tidak mengerti atau jahil. Kisah tentang sapi betina merah ini menunjukkan bahwa dalam setiap situasi yang sulit atau rumit, penting bagi umat Islam untuk memohon petunjuk kepada Allah dan mematuhi ajarannya dengan sepenuh hati. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, keberanian, dan kepercayaan pada Allah dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam konteks kehidupan modern, kisah sapi betina merah ini juga mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam pertentangan atau konflik yang seringkali timbul akibat ketidakfahaman atau ego manusia. Sebagai umat Islam, kita harus berusaha untuk mencari solusi yang adil dan damai dalam menyelesaikan perselisihan, dan selalu mengutamakan kepatuhan pada ajaran agama dan petunjuk Allah dalam segala hal. Dalam tradisi agama, terdapat kisah-kisah yang menjadi tonggak sejarah dan penanda kejadian langka. Salah satu kisah yang memunculkan ketertarikan dan pertanyaan yang mendalam adalah tentang kelahiran sapi merah yang sempurna. Kisah ini tidak hanya mencerminkan keunikan dalam kejadian alam, tetapi juga menimbulkan spekulasi dan refleksi tentang tanda-tanda akhir zaman. Dalam cerita ini, Bani Israel pada masa itu terus mengkritisi setiap perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa, terutama terkait dengan jenis sapi yang harus mereka sembelih. Mereka mencari petunjuk yang jelas dan detail untuk memahami perintah tersebut dengan benar. Namun, akhirnya mereka memperoleh jawaban tentang sapi betina merah yang sempurna. Peristiwa yang menggetarkan tersebut kemudian terulang pada tahun 2018 di Israel, ketika kelahiran seekor sapi merah yang diklaim sempurna terjadi. Kelahiran anak sapi merah ini dianggap sebagai yang pertama dalam 2000 tahun. Karena keberadaannya yang sangat langka, sebagian warga Yahudi mengaitkan kemunculan sapi merah ini dengan tanda dekatnya hari kiamat. Mengingat sapi merah telah diidentifikasi sebagai salah satu tanda kiamat dalam keyakinan mereka. Institut Tempel Israel saat itu mengonfirmasi kelahiran anak merah tersebut. Sementara para rabi Yahudi melakukan pemeriksaan detail untuk memastikan kesucian warna kulitnya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat. Langkah-langkah ini mencerminkan betapa seriusnya mereka menganggap fenomena ini sebagai sesuatu yang luar biasa dan potensial dalam konteks eskatologi mereka. Namun, dalam kisah Nabi Musa dan Bani Israel, kisah tentang sapi merah juga menunjukkan bagaimana manusia seringkali meragukan atau menantang perintah-perintah ilahi. Bahkan dalam kejadian-kejadian luar biasa sekalipun, hal ini mengingatkan kita akan pentingnya untuk tetap tunduk dan patuh kepada kehendak Allah, bahkan dalam situasi sulit ataupun rumit sekalipun. Meskipun pengumuman tersebut tidak menyebabkan sebuah rinci, tanggal dan lokasi kelahiran anak sapi merah tersebut, dalam kepercayaan umat Yahudi di Israel, kelahiran dan pengorbanan sapi merah ini dianggap sebagai awal dari pembangunan kembali Bait Suci atau kuil ketiga di Yerusalem. Dalam tradisi Yahudi Ortodoks, keyakinan akan pembangunan kembali Bait Suci ketiga menjadi bagian integral dari identitas dan kepercayaan mereka. Meskipun dua kuil suci sebelumnya telah hancur dalam sejarah, upaya untuk membangun kembali Bait Suci ketiga telah menjadi fokus utama bagi beberapa situasi dan kelompok. Eskatologi atau studi tentang akhir zaman memiliki peran yang sangat penting dalam keyakinan Yahudi, di mana pembangunan kembali Bait Suci ketiga diyakini akan terjadi sebelum kedatangan Mesias yang dinanti-nantikan. Bagi banyak teolog Yahudi, pembangunan kembali Bait Suci ketiga juga terkait erat dengan hari penghakiman atau akhir zaman, di mana tempat suci ini akan menjadi pusat peristiwa-peristiwa penting yang akan mengantarkan dunia kepada akhir sejarah. Salah satu tokoh yang sangat meyakini hal ini adalah Direktur Temple Institute, Rabbi Chinese. Bagi beliau, saat ini dipandang sebagai waktu yang tepat untuk memulai pembangunan Bait Suci ketiga, terutama setelah terjadinya kelahiran sapi merah yang dianggap sempurna. Namun, pandangan ini tidak selalu dipegang oleh semua orang Yahudi, dan terdapat berbagai interpretasi dan pendekatan terhadap eskatologi dan pembangunan Bait Suci ketiga. Meskipun demikian,
harapan akan pembangunan kembali Bait Suci ketiga tetap menjadi masalah, suatu elemen yang kuat dalam kepercayaan dan tradisi Yahudi Ortodoks yang mengilhami upaya-upaya mereka untuk merenungkan masa depan dan mempersiapkan kedatangan Mesias yang dinanti-nantikan mereka. Pada tahun tersebut, sebuah video yang diunggah di Temple Institute di platform YouTube menampilkan momen langka kelahiran seorang anak sapi merah sempurna di tanah Israel. Peristiwa ini menjadi sorotan yang sangat penting dalam komunitas Yahudi, dianggap sebagai petanda positif yang menggetarkan hati banyak orang. 4 tahun berlalu setelah video tersebut, otoritas Yahudi di Israel memberikan laporan mengejutkan bahwa para Herobi Yahudi telah berhasil mendatangkan 5 ekor sapi betina merah sempurna dari sebuah peternakan di Texas, Amerika Serikat. Keberadaan sapi-sapi ini menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan umat Yahudi, memicu spekulasi dan harapan akan peristiwa besar yang akan datang. Kelima sapi merah sempurna ini dianggap sangat penting untuk menjalankan ritual penyucian umat Yahudi, terutama bagi mereka yang telah menyentuh mayat. Menurut ajaran agama mereka, ritual ini memiliki peran krusial dalam menjaga kebersihan spiritual dan ketaatan terhadap sebagai hukuman. Temple Institute, lembaga yang memimpin dalam upaya pembangunan kembali Bait Suci ketiga, menjelaskan bahwa sapi-sapi ini yang disebut sebagai sapi darah atau perawan semuanya berusia di bawah 1 tahun. Di usia muda ini dipandang sebagai faktor penting untuk memastikan kebersihan dan kebersucian mereka dalam konteks ritual penyucian. Pentingnya sapi-sapi ini tidak hanya terletak pada usia mereka, tetapi juga pada keanggungan dan kesempurnaan warna merah mereka. Mereka harus tetap 100% merah dan terbebas dari segala noda yang dapat mendiskualifikasi mereka dari keperluan ritual. Seperti noda atau kecacatan pada sapi-sapi ini dapat mengganggu proses ritual penyucian, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ketat dalam kesucian. Jika kelima sapi merah ini memenuhi semua kriteria yang ditetapkan, masing-masing akan memenuhi syarat untuk digunakan dalam pembuahan abu. Serbuk abu disyaratkan oleh hukuman Yahudi untuk memurnikan mereka yang telah bersentuhan dengan mayat. Tingkat pemurnian yang dilakukan oleh abu ini menjadi kunci untuk memungkinkan para kohanim atau pendeta untuk menjalankan tugas-tugas mereka di kuil masa depan, yang diyakini akan dibangun kembali sebagai bagian dari pemenuhan profesi dan harapan ekskatologis dalam tradisi Yahudi. Dengan demikian, kelahiran dan pengadaan sapi-sapi merah ini menjadi langkah penting dalam perjalanan spiritual dan religius umat Yahudi, menandai tahap penting dalam upaya mereka untuk mempersiapkan kedatangan Mesias dan menghidupkan kembali kejayaan masa lalu mereka. Proses pengangkatan dan penjagaan terhadap sapi-sapi yang sangat berharga ini merupakan bagian penting dari upaya untuk menjaga kesucian dan kebersihan mereka. Sesuai dengan perintah agama Yahudi, setelah tiba di Haifa, sapi-sapi ini akan ditempatkan dalam masa karantina yang ketat selama tidak kurang dari 7 hari. Masa karantina ini bertujuan untuk memastikan bahwa sapi-sapi tersebut tidak terkena penyakit atau kontaminasi apapun yang dapat mengganggu kebersihan dan kesucian mereka sebelum digunakan dalam ritual penyucian. Selain melibatkan upaya logistik yang kompleks, pencarian dan pengangkutan sapi-sapi ini ke Israel juga melibatkan bantuan dari organisasi Bnei Israel. Organisasi ini terdiri dari individu Yahudi dan Kristen di seluruh dunia yang berkomitmen untuk mendukung dan mempromosikan kepentingan Israel, termasuk dalam upaya pembangunan kembali Bait Suci dan pelaksanaan ritual keagamaan yang dianggap penting oleh umat Yahudi. Upacara penyambutan yang meriah di Bandara Ben Gurion menandai kedatangan sapi-sapi ini ke tanah Israel. Para pejabat dari Temple Institute, termasuk Torabik Sunan dan Rabbi Azaria Azil, bersama dengan Stinson serta Direktur Jenderal Kementerian Warisan dan Yerusalem Netanyahu, hadir untuk menyambut kedatangan mereka. Upacara tersebut tidak hanya menandai dimulainya tahap baru dalam persiapan ritual penyucian, tetapi juga menegaskan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak terhadap upaya untuk menjaga tradisi dan kepercayaan agama Yahudi kuno. Dalam sebuah wawancara dengan Israel News yang dilaporkan oleh Jerusalem Post, Stinson, seorang peternak sapi dari Texas yang terlibat dalam pengangkutan sapi-sapi merah ke Israel, mengungkapkan pemikirannya yang mendalam tentang perannya dalam proses ini. Saya tidak pernah berniat untuk menjadi pemburu sapi darah merah, tetapi seperti itulah yang saya lakukan sekarang.
ungkapnya dengan nada yang mencerminkan rasa keterkejutannya sendiri. Ungkapan tersebut mencerminkan pengorbanan yang diperlukan dalam memelihara ternak sapi darah, sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Alkitab. Untuk menyucikan Israel, meskipun Stinson mengaku tidak sepenuhnya memahami, ia hanya mengikuti apa yang diungkapkan dalam Alkitab. Nubuatan itu menjadi kenyataan, dan orang-orang Yahudi kembali ke Israel. Tambahnya dengan nada penghormatan terhadap tradisi dan keyakinan agama. Stinson juga menyoroti pentingnya membangun kembali kuil di Israel, yang dalam keyakinan Yahudi Ortodoks merupakan elemen sentral dalam pemenuhan profesi dan harapan ekskatologis. Dalam analoginya yang mengunggah, ia menyamakan proses membangun kuil dengan membeli mobil mewah. Tapi, membangun kuil itu seperti membeli mobil yang sangat bagus. Jika Anda tidak memiliki kuncinya, Anda tidak akan pergi kemana-mana. Jelasnya baginya, sapi merah menjadi simbol dan kunci utama untuk memastikan bahwa kuil akan berfungsi sebagaimana mestinya, sesuai dengan tuntutan agama dan keyakinan Yahudi tentang pentingnya pemurnian dan penyucian dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Di sisi lain, spektrum ada cerita Simpson, seorang peternak yang sangat tertarik dengan perintah-perintah dalam Alkitab, yang menjadi contoh nyata dari orang tersebut. Sebagai seorang Kristen yang taat, Simpson mulai membiarkan ternak dengan tujuan menghasilkan sifat-sifat yang sesuai dengan deskripsi sapi merah dalam tradisi Yahudi. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya dia memandang perintah-perintah ilahi dan kesediaannya untuk berkontribusi dalam menjaga dan memelihara tradisi keagamaan. Dengan demikian, di Israel, para ilmuwan dan peneliti sedang melakukan penelitian genetik yang mendalam untuk menciptakan sapi-sapi yang memiliki warna kulit merah, sesuai dengan deskripsi sapi merah dalam Alkitab. Upaya ini mencerminkan betapa kuatnya relevansi sapi merah dalam keyakinan dan praktik keagamaan, tidak hanya bagi umat Yahudi, tetapi juga bagi sebagian umat Kristen yang menghargai ajaran Alkitab. Dengan demikian, sementara sapi merah mungkin merupakan subjek penting dalam konteks keyakinan dan praktik keagamaan tertentu, perbedaan dalam interpretasi dan pemahaman antara agama-agama tersebut harus dihormati dan dipahami dengan baik. Ini adalah refleksi dari keberagaman dalam tradisi keagamaan dan pentingnya menghormati keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda. Cerita ini diambil dari cerita Israeliat. Tentunya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.